Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Ida Farida. In this opportunity, I would like to presentation about basic rules of tidying up from KonMari method. First, what is the KonMari method? Marie Kondo is a Japanese organizing consultant, author, and TV show host. Jadi Marie Kondo adalah konsultan berbenah dari Jepang. Beliau juga seorang penulis dan pembawa acara televisi. The KonMari method is Marie Kondo's minimalism-inspired approach to tackling your stuff category by category rather than room by room, and described in detail in her best-selling book, The Life-Changing Magic of Tidying Up. Metode KonMari adalah pendekatan minimalis yang digagas oleh Marie Kondo mengenai menata barang itu berdasarkan kategori, bukan kamar per kamar atau ruangan per ruangan, yang dijelaskan secara rinci dalam buku terlarisnya, yaitu The Life-Changing Magic of Tidying Up. Kemudian called the KonMari method because it is based on a combination of her first and last names. Jadi disebut sebagai metode KonMari karena gabungan dari nama depan dan belakang dari Marie Kondo. A tidying marathon doesn't cause rebound. Mending merapikan sekaligus daripada sedikit-sedikit. If you put your house in order in one fell swoop, you will have tidied it up in one fell swoop. In Japanese, the term is ikini or in one go. Merapikan rumah secara menyeluruh itu sama dengan berbenah secara menyeluruh. Nah, ada nih dalam istilah Jepang yaitu ikini atau sekaligus. Rebound occurs because people mistakenly believe they have tidied thoroughly, when in fact they have only sorted and stored things halfway. Orang itu kembali ke kebiasaan berantakan karena mereka mengira sudah beres-beres secara menyeluruh, padahal mereka belum tuntas dalam memilah dan menyimpan. Maksudnya ketika kita merapikan sedikit demi sedikit, itu kan tidak pernah berhasil. Karena setelah satu rapi, pasti ada bagian lain yang berantakan lagi gitu. Kita bisa mulai dengan mengumpulkan barang-barang yang ingin dirapikan dalam satu ruangan. Dengan berbenah secara menyeluruh, hasilnya pasti langsung kelihatan. Sehingga kita terdorong untuk mempertahankan kerapian hingga seterusnya. The moment you start, you reset your life. Memulai berbenah berarti membuka lembaran hidup baru. From the moment you start tidying, you will compelled to reset your life. As a result, your life will start to change. That's why the task of putting your house in order should be done quickly. Tidying is just a tool, not the final destination. The true goal should be to establish the lifestyle you want most once your house has been put in order. Jadi pernah nggak sih kita itu merasakan ruangan atau kamar kita itu nggak rapi? Nah akhirnya kita malah jadi berberes dulu dan lupa kalau sebenarnya kita itu mau belajar atau mau menyelesaikan tugas karena deadline. Marie Kondo bilang bebenah ruangan bukan berarti ampuh untuk menenangkan pikiran yang resah. Bisa jadi inti masalah yang menyebabkan pikiran kita resah itu belum ditangani dengan benar, tapi malah teralihkan dengan kegiatan tadi beres-beres gitu. Karena berbenah adalah sarana, bukan tujuan akhir. Namun, begitu kita udah mulai berbenah, lembaran baru dalam hidup kita itu pasti terbuka. Dan hidup kita itu akan berubah.
Dengan demikian, kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang benar-benar penting dalam hidup kita. Karena sejatinya tujuan kita adalah merumuskan gaya hidup yang benar-benar kita inginkan saat rumah sudah rapi dan teratur. Storage experts are hoarders. Piawai menyimpan sama saja dengan menimbun. Putting things away creates the illusion that the clutter problem has been solved. As sophisticated as an object storage product, starting from cupboard, shelves, carriers, and etc., will never make every room in your house stay tidy if you still like to store things that are not important. Jadi Marie Kondo malah menemukan hampir sebagian besar barang-barang yang disimpannya adalah barang yang tidak ia butuhkan lagi. Menyimpan barang di tempat yang tidak kelihatan itu memunculkan ilusi seolah-olah situasi yang amburadul itu sudah teratasi. Secanggih-canggihnya sebuah produk penyimpanan, mulai dari lemari, rak, sekat-sekat, dan sebagainya, itu gak akan pernah membuat setiap ruangan di rumahmu itu tetap rapi jika masih suka menyimpan barang-barang yang gak penting. Sort by category, not by location. Memilah berdasarkan kategori, bukan lokasi. Always think in terms of category, not place. Because people often store the same type of item in more than one place. Marie Kondo biasanya itu menentukan hari ini ia akan membersihkan lemari dapur, besok ingin membersihkan kamar mandi, dan seterusnya. Sampai akhirnya Marie Kondo menyadari bahwa berbenah berdasarkan lokasi adalah kesalahan yang fatal. Karena orang itu sering menyimpan jenis barang yang sama di lebih dari satu tempat. Dan hasilnya kita terus-menerus berbenah tanpa henti. Next, start with categories clothes, then books, papers, kimono, miscellany, and finally think with sentimental value, not by place, like the bedroom or kitchen. Daripada menentukan akan membersihkan ruangan yang mana, lebih baik menentukan akan membersihkan barang apa dulu. Misalnya hari ini saya mau membereskan pakaian, besok membereskan peralatan make up. Nah, itu yang disebut Marie Kondo sebagai berbenah berdasarkan kategori seperti pakaian, buku, kertas, komono, atau pernak-pernik, dan benda-benda sentimental seperti foto, surat, seperti itu. Bukan berbenah berdasarkan lokasi, kamar tidur, ruang tamu, dapur, ruang keluarga, dan sebagainya. Example, ini ada contoh dari kategori pakaian. Start by deciding that you are going to organize and put away your clothes. Pertama-tama Anda memutuskan hendak menata dan menyimpan pakaian. The next step is to search every room of the house. Selanjutnya datangi tiap ruangan di dalam rumah dan cari semua pakaian yang berada di dalamnya. Bring every piece of clothing you into the same place and spread them out on the floor. This way is to make you easy to select. Keluarkan semua pakaian yang Anda temukan dan hamparkan seluruhnya di lantai di satu tempat. Ini akan memudahkan kita untuk menyeleksi. Does it spark joy? Membangkitkan kegembiraan atau tidak? Effective tidying involves only two essential actions: discarding and deciding where to store things. Berbenah yang efektif hanya terdiri atas dua aktivitas esensial: membuang dan menentukan di mana harus menyimpan barang. Di antara keduanya, membuang harus didahulukan. The best way to choose what to keep and what to throw away is to take each item in one's hand
and ask, does this spark joy? If it does, keep it. If not, dispose of it. Bahwa cara terbaik untuk memilih benda mana yang hendak disimpan atau dibuang adalah dengan mengambil dan memegangi tiap benda, lantas bertanya, apakah ini membangkitkan kegembiraan? Jika iya, simpan. Jika tidak, maka dibuang saja. Don't change the method to suit your personality. Jangan mengubah metode agar cocok dengan kepribadian Anda. Most people are conclude that they can't stay tidy because the methods they have been using don't match their character. The statement was clearly rejected by Marie Kondo. Kebanyakan orang itu menyimpulkan bahwa ia tidak bisa rapi karena metode yang ia gunakan itu tidak sesuai dengan karakternya. Nah, pernyataan itu ditolak tegas oleh Marie Kondo. Karena seperti apapun karakter kita, jika berbenah diawali dengan cara membuang, maka benda yang kita bereskan pasti berhasil. Dan Mary spent over 5 years analyzing her clients who have different characters. There are 3 types. The can't throw it away type, the can't put in back type, and the first 2 combined type. Mary telah melakukan analisis selama 5 tahun itu lebih terhadap kliennya yang memiliki karakter berbeda-beda. Ada 3 karakter. Yang pertama, tipe tidak tega membuang, 2 tipe lalai mengembalikan, dan yang ketiga gabungan dari keduanya. Conclusion. Following KonMari method will not only lead to cleaner and more organized household, but also more positive and happier lifestyle as a whole. Menerapkan metode KonMari tidak hanya akan mengarah pada rumah tangga yang lebih bersih dan teratur, tapi juga lebih banyak positif dan bahagia gaya hidup serta secara keseluruhan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.